Pemerintahan Amerika Serikat, AS, resmi keluar dari masa penutupan pemerintahan atau government shutdown setelah berlangsung selama 43 hari. Shutdown kali ini menjadi yang terpanjang dalam sejarah negeri Paman Sam dan menimbulkan dampak luas terhadap pelayanan publik, ekonomi, hingga stabilitas pasar global. Presiden Donald Trump pada Rabu, 2025, waktu setempat menandatangani RUU Pendanaan Jangka Pendek yang mengembalikan operasional pemerintah federal setidaknya hingga akhir Januari 2026. Pengesahan ini dilakukan setelah RUU tersebut lolos dari DPR AS dengan perolehan suara 222 mendukung dan 209 menolak. Shutdown yang dimulai sejak 1 Oktober 2025 terjadi akibat kebuntuan antara Partai Republik dan Demokrat terkait perpanjangan kredit pajak untuk program Affordable Care Act, ACA, yang menyangkut subsidi layanan kesehatan bagi sekitar 20 juta warga AS. Perdebatan berlarut-larut membuat sejumlah layanan publik berhenti dan lebih dari 1 juta pegawai federal tidak menerima gaji selama lebih dari 6 pekan. Trump menegaskan bahwa shutdown berkepanjangan telah menimbulkan dampak signifikan bagi warga AS. Ia menyebut kondisi serupa tidak boleh terulang. Penandatanganan RUU Pendanaan Jangka Pendek ini menjadi kompromi sementara setelah beberapa senator Demokrat bersedia memberikan dukungan, meski tuntutan terkait perpanjangan subsidi ACA belum disertakan dalam kesepakatan. Layanan publik lumpuh dan kekhawatiran pasar global. Selama shutdown berlangsung, sejumlah layanan penting terganggu. Beberapa kantor administrasi publik terpaksa mengurangi jam operasional atau bahkan tutup. Data ekonomi bulanan diantaranya inflasi, tenaga kerja, dan aktivitas manufaktur tertunda, sehingga pasar keuangan kehilangan panduan penting untuk membaca arah kebijakan The Federal Reserve. Sektor penerbangan menjadi salah satu yang paling terdampak. Minimnya jumlah petugas pengatur lalu lintas udara membuat risiko penundaan penerbangan meningkat. Administrasi Penerbangan Federal, FAA, memperkirakan gangguan yang terjadi berpotensi membesar bila shutdown berlangsung lebih lama. Situasi ini memicu kekhawatiran investor global. Ketidakpastian fiskal mendorong pelemahan pasar saham, penguatan dolar AS sebagai aset aman, safe haven, serta peningkatan volatilitas pada obligasi pemerintah AS. Dengan dibukanya kembali pemerintahan federal, Kantor Manajemen dan Anggaran AS, OMB, menginstruksikan seluruh pegawai federal untuk kembali bekerja pada Kamis pagi waktu setempat. Investor internasional menyambut perkembangan ini sebagai sinyal positif meredanya ketidakpastian fiskal AS. Apa dampaknya bagi Indonesia? Pemulihan aktivitas pemerintahan AS tidak hanya menenangkan pasar global, tetapi juga membawa implikasi langsung terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai negara dengan hubungan dagang dan investasi yang cukup besar, normalisasi fiskal di AS akan memengaruhi nilai tukar rupiah, ekspor Indonesia, serta arus modal ke pasar keuangan domestik. 1. Nilai tukar rupiah berpotensi menguat. Selama shutdown, permintaan global terhadap aset aman seperti dolar AS meningkat. Indeks dolar, DXY, tercatat menguat 1,98% sejak awal Oktober 2025. Penguatan ini memberikan tekanan bagi mata uang negara berkembang, termasuk rupiah yang melemah sekitar 0,78% pada periode yang sama. Dengan berakhirnya shutdown, data ekonomi AS yang selama ini tertunda diperkirakan akan kembali dirilis dalam waktu dekat. Data tersebut sangat penting dalam menuntun langkah Bank Sentral AS, The Federal Reserve, menjelang pertemuan FOMC pada 9-10 Desember. Apabila rilis data menunjukkan inflasi melambat dan pasar tenaga kerja melemah, peluang The Fed untuk kembali memangkas suku bunga akan meningkat. Skenario ini dapat menekan dolar AS dan membuka ruang penguatan bagi mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. 2. Peluang pemulihan ekspor RI ke AS Amerika Serikat merupakan mitra dagang terbesar kedua bagi Indonesia setelah Cina. Shutdown berkepanjangan sebelumnya menekan konsumsi masyarakat AS dan mengganggu rantai logistik, sehingga memengaruhi permintaan impor AS. Nilai ekspor Indonesia ke AS hingga September 2025 tercatat mencapai 23,03 miliar dolar AS. Angka itu diperkirakan dapat kembali meningkat seiring stabilnya aktivitas ekonomi dan belanja pemerintah federal di AS. Komoditas unggulan Indonesia yang sangat bergantung pada permintaan pasar AS antara lain produk tekstil, sepatu olahraga, perangkat elektronik, ban kendaraan, panel surya, serta minyak sawit olahan. Pemulihan daya beli masyarakat AS menjadi faktor penentu kinerja ekspor Indonesia dalam beberapa bulan ke depan. Dari sisi investasi, AS termasuk dalam 5 besar negara asal penanaman modal asing, PMA, di Indonesia pada kuartal 3 2025 dengan nilai realisasi 0,8 miliar dolar AS. Sepanjang 2024, total PMA dari AS mencapai 3,7 miliar dolar AS. Pulihnya stabilitas fiskal AS dapat meningkatkan keyakinan investor Amerika untuk kembali menanamkan modal di sektor manufaktur, energi, elektronik, hingga teknologi.
3. Arus modal asing berpotensi meningkat. Berakhirnya shutdown mengurangi ketidakpastian global dan mendorong normalisasi sentimen risiko. Hal ini berpotensi meningkatkan aliran modal ke pasar negara berkembang bila volatilitas pasar as mereda. Dalam konteks Indonesia, peluang masuknya kembali investor asing cukup terbuka terutama ke pasar saham dan obligasi domestik. Kondisi ini akan sangat bergantung pada imbal hasil obligasi AS, treasury yield, perkembangan inflasi global, serta persepsi risiko terhadap negara berkembang. Apabila stabilitas ekonomi global terjaga dan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, pasar keuangan domestik dapat kembali menarik minat investor internasional dalam beberapa pekan mendatang.